Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam lanjutan pembahasan soal-soal seleksi masuk calon anggota Bawaslu, dalam hal ini Panwaslu Kecamatan, dalam persiapan pemilu 2024. Kita langsung lanjut ke soal berikut. Untuk sesi 5 kali ini kita langsung lanjut ke soal nomor 26. Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Ideologi terbuka, B. Sumber dari segala sumber hukum, C. Dasar negara, D. Pandangan hidup, dan E. Semua benar. Jawaban yang benar di sini adalah B, di mana Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita lanjut ke soal nomor 27. Sidang BPU PKI pertama diselenggarakan di Jakarta yang membicarakan A. Dasar filsafat negara Indonesia Merdeka, B. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, C. Rancangan Undang-Undang Dasar, D. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, E. Semua benar. BPU PKI itu adalah Badan Persiapan Usaha, Badan Penyelenggara Usaha, Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah nomor 27 itu kita lanjut ke nomor 28. Berikut ini yang tidak termasuk nilai dasar Pancasila adalah A. Nilai ketuhanan, B. Nilai keadilan, C. Nilai kemanusiaan, D. Nilai keteladanan, E. Semua benar. Yang tidak termasuk nilai ketuhanan, pasal 1. Untuk nilai keadilan itu adalah pasal 5. C. Nilai kemanusiaan adalah pasal yang kedua. Nilai keteladanan mungkin tidak ada, maka jawabannya adalah D. Kita masuk ke nomor 29. Di negara demokrasi, konstitusi atau undang-undang dasar berfungsi sebagai sarana A. Membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara, B. Membentuk kekuasaan lembaga-lembaga negara, C. Menjamin hak-hak asasi warga negara, D. Semua jawaban A, B, dan C di atas benar. E. Membatasi hak politik warga negara. Mungkin di sini adalah bagaimana dalam di penerapan demokrasi dalam konstitusi ataupun undang-undang dasar berfungsi sebagai. Jawaban kita adalah 29D. Semua jawaban A, B, dan C di atas benar. Kita masuk nomor 30. Keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran lain adalah A. Kewajiban terhadap lingkungan dirasakan lebih besar, B. Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan, C. Konsekuen dalam pelaksanaan politik luar negeri, D. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik, E. Benar. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat di sini adalah di mana keunggulan prinsip Pancasila itu dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik. Yang lanjut dengan soal nomor 31. Contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai sila ketiga, yaitu A. Menyelesaikan permasalahan dan perbedaan melalui musyawarah, sila ketiga B. Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerjasama dengan bangsa lain, C. Saling menghargai, D. Suka tolong menolong, E. Semua jawaban benar. Maka jawaban di sini adalah selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerjasama dengan bangsa lain. Kita lanjut ke soal nomor 32. Bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika merupakan A. Pengakuan adanya keragaman, B. Lambang kedaulatan negara, C. Lambang identitas negara, D. Semboyan bangsa, dan E. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat adalah lambang kedaulatan negara. Kita lanjut ke soal nomor 33. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran berikut kecuali A. Persatuan, B. Internasionalisme, C. Keadilan sosial, D. Ketuhanan yang Maha Esa, E. Semua jawaban yang benar. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran
kecuali itu mungkin itu lebih kepada persatuan, iya, internasionalisme keadilan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk nomor 33 jawabannya adalah B, internasionalisme. Kita masuk ke soal nomor 34. Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari disebut juga A, nilai dasar, B, fleksibilitas, C, nilai instrumental, D, nilai perjuangan. Semua jawaban benar. Maka yang kita maksud di sini adalah jawabannya adalah D, nilai perjuangan. Kita masuk ke soal nomor 35. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dilaksanakan atas dasar A, hadiah Jepang, B, kesepakatan sekutu tentang Indonesia, C, realisasi Sumpah Pemuda 1928, kebulatan tekad Founding Fathers. Semua benar. Jawaban yang paling tepat di sini adalah bagaimana kedaulatan tekad Founding Father pendiri bangsa termasuk Soekarno-Hatta. Kita masuk ke soal nomor 36. Hampir semua pegawai di kantor instansi Budi meminta uang. Ini lebih soal bagaimana kita menganalisa, ya, cara berpikir kita itu, data kompetensi, karakteristik di kita ketika nanti bekerja di suatu lembaga yang membutuhkan kita. Kita coba nomor soal 36. Hampir semua pegawai di kantor instansi Budi meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat tertentu. Padahal menurut peraturan kantor hal itu tidak diperbolehkan. Maka apa yang harus saya lakukan? A, ikut melakukan karena rekan-rekan kantor juga melakukan. B, melakukan hanya jika terpaksa dan membutuhkan uang untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor kecil. C, terkadang ikut melakukan hal tersebut. D, tidak ingin melakukannya sama sekali. Semua jawaban benar. Mungkin itu lebih pas di D, ya, tidak ingin melakukannya sama sekali. Kita masuk ke soal nomor 37. Anda seorang apoteker yang bekerja di apotek. Suatu ketika ada seorang pembeli yang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Namun dia tidak mempunyai resep itu dan memaksa ingin membelinya. Bahkan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Jawabannya adalah antara pilihan tersebut. A, saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tak ada yang tahu. B, saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil. C, saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu, baru kita masuk. D, saya menolak dengan mantap. Benar semua. Maka jawabannya adalah D, saya menolaknya. Sikap yang harus diambil dalam seketika itu bagaimana kita profesional terhadap pekerjaan kita. Kita masuk ke soal nomor 38. Dalam suatu pertemuan atau rapat teman Anda melakukan kecurangan absensi, yang Anda lakukan adalah A, membiarkan saja, B, melaporkan pada pimpinan atau ketua rapat, C, memberitahukan pada teman terdekat, D, diam saja pura-pura tidak lihat, baru semua benar. Maka jawaban ini adalah mungkin B, melaporkannya pada pimpinan ataupun ketua rapat. Kita masuk nomor 39. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor Anda. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang Anda anggap mampu. Sikap yang Anda lakukan sebaiknya seperti apa? Kita lihat nomor 38. A, menolak permintaan direktur tersebut. B, mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran masukan dari manajer Anda. Kita masuk pilihan C, menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D, menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. Semua jawaban benar. Mungkin itu jawaban yang paling tepat, paling bijak adalah mempertimbangkan dulu dengan minta saran dari manajer Anda. Kita masuk ke soal nomor 40. Seorang staf HRD atau SDM di sebuah instansi negara menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda diminta sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah
A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. Semua jawaban benar. Mungkin di sini jawabannya adalah B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara sesuai prosedur. Kita masuk ke soal nomor 41. Sebagian rekan Anda pulang lebih awal sekitar 30 menit dari jadwal kantor. Sikap Anda: A. Ikut pulang saja. B. Membiarkan mereka pulang dulu karena pekerjaan Anda belum selesai. C. Tetap pulang sesuai jadwal yang ditetapkan. D. Segera menyelesaikan pekerjaan menyusul pulang. Semua benar. Jawabannya adalah C. Tetap pulang sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. 42. Dalam suatu diskusi pendapat Anda Anda ditolak oleh atasan, maka sikap Anda adalah menerima dengan tenang. B. Tidak terima dan minta penjelasan atasan. C. Kecewa dan lain kali tidak akan menyampaikan pendapat lagi. D. Menerima dan minta penjelasan kenapa pendapat itu ditolak. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat adalah menerima dan minta penjelasan kenapa pendapat itu ditolak. Artinya ada klarifikasi seperti itu. Kita masuk ke soal nomor 43. Anda adalah seorang kepala instansi yang cukup bergengsi. Suatu ketika ada teman akrab Anda dan meminta bantuan pada Anda agar menerima anaknya bekerja di instansi Anda tanpa melalui tes seperti ini. Rekan karib Anda tersebut bersedia memberikan jaminan sejumlah uang dan fasilitas. Apa yang akan Anda lakukan? Kita lihat soal nomor 43 di pilihannya. A. Menerima tawaran itu tanpa jaminan sebab dia sahabat karib Anda. B. Basa-basi dulu lalu menerimanya karena tidak enak pada teman, menolaknya mentah-mentah. D. Menolak secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda mengikuti seleksi seperti lainnya. Semua jawaban benar. Mungkin jawaban yang paling tepat di nomor 43 adalah D. Menolak secara harus dan menyarankan supaya seleksi dia diikuti secara sesuai prosedur. Masuk soal nomor 44. Di suatu supermarket, Anda melihat seorang kasir melakukan kecurangan terhadap pembeli tunanetra. Yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Membiarkan, menegur dan mengingatkan kasir agar tidak berlaku curang. C. Cuek saja karena bukan urusan Anda. Memberitahukan kepada pembeli ia dicurangi. Melaporkan kasir pada atasan pemilik supermarket. Mungkin jika masih bisa ditegur ya, kita tegur dulu, kita ingatkan dulu. Jadi jawabannya adalah B. Masuk nomor soal 45. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan atau keuangan defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. D. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Mungkin jawabannya itu ya D. Jawabannya adalah D. Kita masuk di soal nomor 46. Berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Untuk saat ini 2022 ada 3 penambahan baru ya di Papua. Awalnya 33, dengan ada 3 penambahan baru. Ada 34, ada 3 provinsi penambahan baru, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, sehingga jumlahnya itu 34 tambah 3, maka jumlah saat ini adalah 37. Jawaban C. Kita masuk soal nomor 47. Berapa jumlah anggota Bawaslu RI? Bawaslu RI itu jumlahnya untuk di tingkat pusat itu sebanyak 5 orang. Jawaban adalah C. Masuk 48. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 145, B. Pembukaan Undang 45, C. Pancasila, D. Proklamasi Undang-Undang Dasar 17 Agustus 1945. Semua benar. Landasan konstitusional, konstitusi dasar kita ya Undang-Undang Dasar 45 itu. Jawabannya adalah 49. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 145 yang ditetapkan tanggal berapa Undang-Undang Dasar ditetapkan itu? Undang-Undang Dasar ditetapkan A. 15 Agustus 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945.
untuk penetapan undang-undang dasar sebagai dasar negara itu ditetapkan di tanggal 18 Agustus. Jawabannya adalah D. Tapi jika kita kurangi akan dengan jawab ini, bisa kita coba searching di Google bagaimana sebenarnya pengaturan tersebut. Artinya di sini kita sifatnya diskusi ya. Beberapa PPG telah Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi dengan penetapan rancangan dan batang tubuh 18 Agustus ya. Tadi saya juga sepertinya kurang yakin dan ternyata benar setelah kita pastikan melalui Google. Kita jawab nomor 50. Berikut ini yang tidak termasuk dalam 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan adalah yang tidak termasuk 4 pilar kebangsaan itu adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan sepertinya jawaban yang tidak sesuai itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah sila Pancasila. Jawab adalah yang tidak termasuk kecuali berarti adalah J. Mungkin demikian untuk sesi kali ini. Semakin tingkatkan terus, berlatih, diulang lagi. Artinya kebiasaan Bapak Ibu Saudara dalam menjawab soal, dimana bukan menghafal ya, dimana letak model soalnya mungkin akan semakin terlatih, dan mudah-mudahan dengan pembahasan ini nanti bermanfaat Bapak Ibu juga sekalian, bisa berhasil untuk mencapai tujuan ataupun keinginannya menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, yaitu panitia pengawas pemilu di kecamatan. Mungkin sekian sesi kali ini. Sehat selalu dan salam awas. Terima kasih.